Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ana Firmawati. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Jember, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Jember. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dulu. Mas Fikri? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak siap hari ini untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Adakah yang izin hari ini? Ada. Siapa yang ini? Bangkunya banyak yang kosong. Anak berapa yang izin ini? 5. Anak? 5. Anak 5. Ya, siapa aja? Galang Dwi. Ya. Ya. Ada keterangan? Kenapa? Sakit ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai menyanyi dulu ya. Silakan dipimpin ke depan. Ya, seperti biasa ya. Ya. Di atas deh. Siap ya? Yuk. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Ya, baik anak-anak. Sudah ya. Kira-kira anak-anak masih ingat enggak kemarin pembelajaran apa yang sudah kita bahas? Tentang teks cerita inspiratif ya. Kira-kira apa yang hari ini akan kita bahas? Adakah anak-anak harus tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Kasihan orang tua di rumah. Bagaimana? Mencari apa? Mencari rezeki untuk siapa? Iya, makanya harus semangat ya. Oke. Baik anak-anak, akan Ibu jelaskan dulu untuk kompetensi yang akan kita capai pada hari ini. Ini kompetensi dasarnya, menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, kemudian ini indikatornya nanti kita akan dari yang sudah ditayangkan Ibu, ada pertanyaan ya Mbak Iga, kenapa? Bagaimana kita tahu nilai kehidupan dalam sebuah cerita inspiratif? Ya. Bagaimana kita akan mengetahui nilai kehidupannya. Ya, pastinya kita harus membaca teksnya secara utuh dulu ya. Nah, ini. Percaya bahwa suatu ia segera menceritakan semua permasalahan yang dihadapi. Dengan bijak sang kakek legendaris itu meluncurkan aksinya. Ia menepuk-nepuk pundak si pemuda itu dan mengajaknya duduk berhadapan-hadapan. Tetapi kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Ingat itu anak muda. Jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Ada pertanyaan?
dari video yang sudah ditayangkan? Ya, Mbak Iga? Ya. Apa nilai kehidupan yang terkandung dari cerita di dalam video tadi? Yang barusan ya, kita cermati ya. Coba tadi pertanyaannya bagaimana cara menyimpulkan, seperti itu ya. Kalau kita menayangkan video seperti tadi, berarti apa yang harus anak-anak lakukan? Mencermati ya, tentunya harus dicermati dulu videonya. Itu nanti supaya apa? Supaya kita bisa menyimpulkan. Nah, kesimpulannya coba ada yang berani, ada yang memberikan pendapat dari yang barusan kita terima? Nilai-nilai kehidupannya ya. Coba, ada apa? Mbak Iga? Yang ditanyakan Iga barusan? Belum ada. Nah, itu tadi tercermin dari siapa? Dari siapa? Sang kakek ya. Tercermin dari sang kakek yang membantu anak muda menyelesaikan masalahnya. Ya, seperti apa tadi masalah yang dihadapi anak muda? Apa? Hah? Masalah kehidupan, ya. Kemudian sang kakek memberikan petuah, ya. Selain petuah diajak juga ke danau seperti tadi itu ya. Oh, kalau misalkan garam ditaruh di gelas pasti akan sangat terasa sampai pahit rasanya. Tapi kalau ditaruh di danau, apa yang akan terjadi? Ya tidak terasa karena wadahnya ya beda wadahnya. Begitu juga hati kita, seperti itu ya. Sudah? Nah, hari ini kalian akan berlatih menyimpulkan. Ya, menyimpulkan cerita secara berkelompok. Jadi, anak-anak kita bentuk kelompok dulu ya. Yuk, kita bentuk kelompok yang sudah didata sama Ibu. Cepetan, dirapatkan ini mejanya langsung 1, 2, 3. Ayo agak cepat. Biar segera dilakukan ya. Ayo Mas, kelompoknya mana? Najwan ya, repet mejanya langsung ditemukan, dijadikan satu aja ya. Ini LKPD-nya sudah dibagikan, ada 5 kelompok yang terbentuk ya. Satu kelompok terdiri dari berapa? Ya, ya. Ambil satu, silakan ini. Ada satu, 1, 2. Ya. Silakan dibuka LKPD-nya dulu. 1 Mas. Kelompok 3. Sudah? Yang lain sudah ya? Sudah? Silakan dibuka LKPD-nya. Kalau sudah silakan dicermati, dibaca dulu ini ya ceritanya. Kemudian ada langkah-langkahnya di situ, penjelasannya apa, kemudian nilai-nilai yang terdapat dalam cerita ini juga apa. Anak-anak tinggal menuliskan saja nanti ya. Kalau sudah selesai di LKPD langsung silakan dituangkan di kertas manila ini. Nanti dibuat mading. Ya, silakan dikreasikan sebagus mungkin. Ya, silakan berbagi peran, semua harus ada perannya. Nanti juga kalau sudah selesai anak-anak akan presentasi. Ya. Sudah dapat semua ya? Nih, ya Mas. Lem spidol. Coba kita buat kesepakatan dulu. Hari ini harus selesai ya? Ya. Silakan di tanggal.
Tugasnya jangan lupa identitas, nama-nama kelompok juga ditulis, tanggalnya 4 Maret 2024. Kita harus menyelesaikan hari ini juga. Silakan. Yang menulis juga agak dipercepat, Mbak. Nanti di sini juga bisa langsung ditulis atau ya diambil dari LKPD-nya itu ya. Ya. Ini siapa aja yang di sini? Bella ya. Bella. Terus Devan. Jendri. Nadifa ya. Nadifa, Indana, Ika, Devan, Indana. Mas. Langsung sudah ditulis. Iya, hasilnya. Diko, Haidar. Sudah langsung ini. Tulis sudah. Fer, judulnya ditulis dulu sini. Siapa sih nulis? Ya. Siti Nurfadila. Kaidah ya? Kecil? Iya, enggak apa-apa. Tinggal, nah. Fikri. Sama nilai dari ceritanya juga ditulis di sini. Nilai-nilainya ya? Iya. Di bawahnya nilai-nilai. Kalau ini terlalu kecil ya? Kalau ditambahin nilai-nilai. Kalau langsung. Udah. Ini di sini, terus kamu. Sebenarnya kalau yang di sini enggak apa-apa, langsung ininya aja. Tapi nilai-nilainya kan di LKPD sudah ya? Nah, tinggal mindah aja. Kalau namanya satu ya, ya, ya wes. Yang ditemukan berapa tulis itu. Efek. Sudah? Belum? 5 menit selesai ya? Pasti selesai. Kalau bekerja sama pasti selesai. Ya, cepetan. Ayo kelompoknya Mbak Vela. Ayo, Vel. Ada yang nempel, Vel? Belum ditempel, Vel?
Sudah. Ya, terus itu di sini. Sudah? Kelompok berapa kira-kira yang sudah siap untuk presentasi hari ini? Tiga sudah? Belum? Kelompok satu sudah? Bisa? Kelompok Melati siap? Kelompoknya Melinda? Belum? Piano gak apa-apa. Sedang berusaha memperbaiki. Sudah ya? Lanjut presentasi. Nah, kalau sudah anak-anak yang lain ini apa? Dikemasi kotak suaranya jadi selesai sudah bersih semua. Dikemasi dikumpulkan jadi satu kotorannya. Anak-anak presentasi boleh tetap di tempat dengan berdiri di tempat saja ya. Jadi tidak harus di depan, silakan. Jadi untuk kelompok yang lain silakan pandangannya ke kelompok yang sedang presentasi. Betul. Ayo silakan kelompoknya Mbak Ida untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok 3. Perkenalkan, saya Iga Pratami Putri sebagai perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini ada mading yang sudah kami buat. Judulnya adalah menyimpulkan teks cerita inspiratif dari teks perawat muda. Kita mengambil kesimpulannya akan saya bacakan, yaitu cerita perawat muda berisi tentang seorang perawat muda bernama Mbak Mayang diberi tugas di sebuah rumah sakit besar. Begitu sepenuh hati saat akan melayani pasien. Namun setiap di lingkungan pekerjaannya itu kerap kali disepelekan karena usianya dianggap muda. Nasib Mbak Mayang sudah ditakdirkan untuk tidak seenak saat ia tinggal di rumah. Nah, di luar rumah itu dia dicemooh orang, disepelekan karena masih menjadi perawat di usia muda. Tetapi walaupun dia dibilang seperti itu, dia tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dan melayani orang-orang dengan sepenuh hati. Dia tetap menjalani pekerjaannya sesuai dengan kewajibannya. Diuji oleh berbagai ujian, namun terbukti ia tetap kuat. Dialah salah satu pahlawan yang memang layak diapresiasi. Lanjut, ada nilai yang terkandung dalam cerita perawat muda. Nilainya adalah yang pertama, kami mengambil nilai sosial karena Mbak Mayang ini selalu membantu pasien-pasiennya. Walaupun dibilang terlalu muda lah, disepelekan karena terlalu muda saat menjadi perawat. Tetapi dia tetap membantu dengan sepenuh hati dan ikhlas. Selanjutnya ada nilai moral juga. Nah, kami mengambil nilai moral karena dia bekerja dengan baik dan sepenuh hati. Itu dia dari kami. Kami mengambil kesimpulan ini dengan cara membaca teks dari perawat muda, lalu mengambil ide pokok yang ada di setiap paragraf dan membuat paragraf baru dan diimprovisasi, akhirnya menjadi seperti ini. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Aplasnya. Yang sudah dipresentasikan dari kelompok 3. Saya Sesuai dengan isinya. ya. Nilai moralnya bagaimana? Nilai moral apa yang terkandung? Ada nilai apa nih Bu?
nilai sosial, Sosial. dan nilai moral. Iya, berarti ada dua Ya. nilai yang didapat ya dari kelompok 3. Baik, terima kasih Mbak Boleh Ida. penutupan? Boleh, silakan penutupan. Sekian dari saya. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa walaupun kita dicemooh, kita diejek, ataupun dihina oleh orang lain, kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin dan melakukan kewajiban kita agar kita bisa membuktikan bahwa kita bisa sukses dengan cara kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farani Dwi Nurdiawan dari kelompok 4. Sini saya akan mempresentasikan hasil mading dari kelompok kami. Kelompok kami mengambil cerita inspiratif yang berjudul Gajah yang Diikat Tali. Kesimpulan dari cerita ini yaitu cerita di atas berisi tentang gajah yang diikat tali. Sesuatu yang menahan si gajah untuk keluar dari tenda hanyalah seutas tali yang diikat ke salah satu kaki gajah tersebut. Alasan mengapa gajah itu diikat tali karena sedari kecil gajah tersebut diikat dengan seutas tali berukuran sama. Meskipun gajah tumbuh besar, mereka masih percaya bahwa mereka tersebut dan dapat menangkapnya, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri. Pembelajaran yang dapat kita peroleh adalah tidak peduli berapa banyak dunia berusaha untuk menghentikan, selalu percaya bahwa apa yang ingin dicapai adalah mungkin. Percaya bahwa bisa sukses adalah langkah paling penting untuk mencapai kesuksesan. Bagus sekali hasilnya. Nilai-nilai apa yang sudah ditemukan? Nilai yang ada di cerita ini yaitu nilai edukasi. Nilai edukasi ya. Berarti kalau edukasi nilainya bagaimana? Nilai bagaimana? Merubah menjadi yang lebih baik. Ya, Tadinya kurang baik menjadi lebih baik. itu dari perilakunya siapa Mbak? Dari gajahnya, dari penjaga di tenda tersebut. Oh iya. Berarti cerita pengatanya. Iya. Oke, baik. Kita beri aplaus sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, saya Melati Oktavia, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan dan memaparkan hasil dari kerja kami membuat mading. Mading kali ini kami memberi judul menyimpulkan teks cerita inspiratif sesuai dengan materi yang dibahas oleh Bu Ana. Yang pertama yaitu isi. Bisa dibilang kita ini juga menyimpulkan dari beberapa teks yang kita ambil adalah penebang kayu. Cerita penebang kayu berisi tentang seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu dan dia mendapatkannya. Saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama penebang pohon membawa 21 batang pohon. Sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokannya, tetapi hanya bisa membawa dan menebang 17 batang pohon. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakannya bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Jadi kelompok kami juga bisa juga menyimpulkan bahwa pemuda ini itu sebenarnya mempunyai potensi yang lebih baik dan bisa ia gali. Namun ia tidak memiliki kepercayaan diri dalam dirinya. Dan yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam teks penebang kayu ini adalah nilai sosial, yaitu saudagar kayu membantu pemuda yang meminta pekerjaan. Dan juga yang kedua adalah nilai moral, yaitu kita sebagai pemuda juga harus berusaha dalam
mencapai suatu keinginan dan juga harus percaya diri atas potensi yang kita miliki. Percayalah, potensi yang kita miliki itu bukanlah kelemahan, tapi adalah kelebihan. Kelemahan juga ada, namun kelemahan itu bisa kita rubah jikalau kita bersungguh-sungguh dan percaya diri. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya, intinya setiap orang punya kelebihan dan kelemahan ya. Berarti kalau kita punya kelemahan ya jangan berputus asa ya. Jadikan sebagai cambuk. Kita pasti berhasil. Baik, terima kasih Mbak Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini Melinda Tripuspita selaku perwakilan daripada kelompok kami yaitu kelompok 5 akan mempresentasikan daripada menyimpulkan teks cerita inspirasi yang dibahas pada hari ini. Jadi sebelumnya kelompok saya telah mendapatkan cerita teks inspirasi yaitu kuliah atau kerja. Jadi di sini kesimpulannya yaitu kelompok saya telah dapat menyimpulkan yakni dari cerita kuliah atau kerja berisi kisah betapa cerdas, sabar, dan juga rajinnya seorang anak yang bernama Rival dalam mengambil langkah dan keputusan demi adik dan masa depannya. Jadi selain Rival di sini itu tidak mudah putus asa, tetapi Rival juga berusaha untuk mencoba semaksimal mungkin dengan apapun caranya agar Rival selain mendapatkan masa depan yang tentunya lebih gemilang, dan Rival juga tetap memikirkan kondisi adik dan juga keluarganya yang di sini juga digarisbawahi apabila perekonomian Rival di sini tidak cukup memadai untuk Rival melanjutkan jenjang pendidikannya menuju kepada jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi Rival mencari solusi bagaimana caranya agar ia dapat melanjutkan kehidupan selanjutnya dan juga tetap memikirkan kondisi keluarganya. Dan pesan daripada teks yang telah kami dapatkan yaitu janganlah mudah menyerah akan kondisi apapun itu sebelum mencoba. Jadi sebelum mencoba akan melakukan sesuatu kita juga janganlah mempunyai sikap atau sifat pesimis, milikilah sikap optimis sebelum melakukan sesuatu karena kita juga tidak akan mengetahui ke depannya bagaimana nasib kita yang sudah ditentukan jalannya oleh Tuhan. Ya, dan juga di sini telah mendapatkan tiga nilai yaitu nilai sosial, nilai edukasi, dan juga nilai moral. Ya, berarti ada semua ya? Ya, ada. Tiga nilai yang dapat. Oke, baik anak-anak, kasih aplaus untuk kelompok 5. Ya. Baik, sekian. Setelah ini kita akan menyimpulkan. Ya, jangan lupa nama kelompok ditulis. Ya. Sudah dikumpulkan semua hasilnya? Ya, sudah dapat banyak ya. Ada 5 kelompok sudah mengumpulkan semua. Baik, berikan aplaus untuk kita semua karena sudah berhasil dengan baik menyelesaikan yang harus diselesaikan. Kemudian setelah kita tadi berkelompok ya, setelah anak-anak berkelompok mengerjakan, kemudian sudah mendapatkan hasil seperti tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa? Mbak Ika. Ya, silakan berdiri. Yang lain tolong disimak ya. Baik, saya akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang kita peroleh tadi. Pertama, yaitu cara menyimpulkan isi dari teks cerita inspiratif. Jika cerita inspiratifnya berbentuk video, kita harus mencermati videonya dengan baik. Jadi kita bisa menentukan kesimpulan yang kita buat. Kita bisa membuat kesimpulannya. Jika
teks cerita inspiratifnya berbentuk tulisan, kita harus membacanya dengan cermat, dengan baik, lalu mengambil ide pokoknya dan membuatnya menjadi suatu kesimpulan. Selanjutnya adalah nilai-nilai kehidupan teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral ini berkaitan dengan akhlak budi pekerti, terus susila atau baik buruknya tingkah laku. Yang kedua adalah nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan atau yang dijunjung tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah yang ketiga, nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya suka menolong atau membantu. Yang keempat, ada nilai keagamaan atau religius, yaitu nilai yang berhubungan dengan ibadah, keagamaan, atau unsur ketuhanan. Ya, dan yang kelima, nilai yang terakhir adalah nilai pendidikan atau edukasi. Nah, dari nilai ini tuh berkaitan dengan tingkah laku dari perilaku buruk ke baik melalui proses pengajaran. Itu dia yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Baik anak-anak. Terima kasih Mbak Ika ya. Betul sekali apa yang dikatakan Mbak Ika barusan. Kita barusan membahas tentang cara menyimpulkan teks cerita inspiratif. Kemudian sudah mendapatkan juga nilai-nilai yang terkandung ya. Anak-anak juga tadi sudah menemukan, sudah baik semua. Untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan ke kompetensi dasar selanjutnya. Ya, nah, berarti nanti di sini anak-anak akan bisa membuat ya. Setelah mengumpulkan nanti bisa membuat. Baik, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, dipimpin doa dulu Mas Fikri. Yang lain anak-anak kalau berdoa. Di pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga apa yang sudah didapat anak-anak bisa bermanfaat ke depannya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.